Halo, jumpa lagi dengan saya Handi The Channel. Kali ini saya akan buatkan tutorial yang baru. Check it, jangan lupa like and subscribe. Oke? Kali ini akan kita coba menganalisa lanjutan analisa arus kas performance matrix yang kita lakukan untuk menganalisa arus kas pada satu perusahaan, agar kita tahu posisi perusahaan itu ada di posisi seperti apa. Kita mendeteksi kesehatan dari likuiditas perusahaan, apakah terindikasi sinyal-sinyal kebangkrutan atau kesehatan perusahaan ini dalam posisi kemajuan dari sisi likuiditas. Kita menggunakan performance matrix. Untuk tahap pertama, analisa arus kas menggunakan dua metode indikator, yaitu efisiensi rasio dan sufficiency rasio. Dilanjutkan dengan workshop dengan pelatihan Excel, kita menghitung dan teknik menghitung dari indikator tersebut. Yang selanjutnya kita gunakan juga grafik, kita cerminkan grafiknya bagi teman-teman yang belum paham mengenai analisa dan indikator. Untuk menganalisa arus kas ini, teman-teman bisa melihat video sebelumnya. Nah, untuk kelanjutannya kita melanjutkan. Sebelum kita membuat performance matrix berupa grafik, alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu arti dari performance matrix. Performance matrix itu adalah menggambarkan likuiditas perusahaan dan tingkat kemajuan profit yang diraih dalam satu periode. Nah, dalam performance matrix ini terdiri dari 4 kuadran. Nah, performance matrix ini kita bandingkan CFO versus operating profit. Apa itu CFO? CFO atau cash from operation, yaitu yang berada di kelompok arus kas. Kita sandingkan dengan operating profit. Ya, operating profit ini yang berada di laba rugi perusahaan. Nah, kita antisipasi tren operating profit yaitu dengan cash from operation. Nah, kita alat antisipasinya itu seperti ini. Di CFO dibanding dengan operating profit. Nah, performance matrix ini memiliki 4 kuadran. Yang pertama ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana kuadran 1 itu operating profitnya itu profit atau laba atau positif, dan cash from operationnya juga positif. Kuadran 2, posisi likuiditas perusahaan berada di dalam kuadran 2, itu operating profitnya itu positif, cash from operationnya itu negatif, yaitu untuk posisi di kuadran 2. Yang selanjutnya, posisi matriks yang berada di kuadran 3
cash from operation-nya itu positif dan operating profit-nya negatif. Sedangkan posisi yang berada di kuadran 4 itu operating profit-nya negatif dan cash from operation-nya juga negatif. Jadi sama-sama negatif. Apa sih kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4? Artinya di dalam performance matrix ini, baik kita lanjutkan. Kuadran 1 yaitu cash from operasi dan laba operasinya sama-sama positif. Artinya probabilitas tinggi cash flow streamnya dan akan berulang di masa yang akan datang. Jadi baik dari kinerja perusahaan maupun tingkat kesehatan likuiditas perusahaan ini termasuk baik. Jadi kas operasinya itu, kas yang dihasilkan, cash from operation-nya itu tinggi atau positif. Nah, di mana cash from operation ini bisa digunakan untuk membayar hutang, dividen kepada pemegang saham, dan juga untuk dilakukan investasi atau ekspansi usaha. Nah, jadi hasil usaha dalam satu periode yang menggambarkan positif ini bisa dilakukan untuk membayar hutang, dividen kepada pemegang saham, serta bisa melakukan ekspansi usaha, mengembangkan usaha sehingga bisa meningkatkan laba operasi perusahaan. Sedangkan di kuadran 2, operating profit-nya positif, namun cash from operation-nya itu negatif. Nah, kuadran ini, posisi kuadran di kuadran 2, perusahaan ini merupakan tingkat keuangan dan kinerjanya ini tidak stabil. Laba operasinya positif, namun cash from operation-nya ini negatif. Artinya, laba yang dihasilkan dari operasi ini tidak menambah keuangan perusahaan dalam satu periode. Bahkan kalau negatif berarti sudah mulai memakan dana cadangan perusahaan atau makan tabungan perusahaan. Kalau orang disingkat mengatakannya mantap, makan tabungan. Nah, bila profitnya itu non-recurring, maka posisi perusahaan ini dipastikan akan pindah ke kuadran 4. Namun bila profitnya itu recurring, akan pindah ke kuadran 1. Artinya sinyal ini sinyal perusahaan masih bisa diselamatkan dari sisi likuiditas, sehingga tidak masuk dalam fase financial distress. Apa itu financial distress? Sinyal-sinyal perusahaan yang mulai adanya sinyal kebangkrutan. Nah, untuk analisa kebangkrutan bisa dilakukan analisis yang lain lagi. Selanjutnya, bila CFO negatif karena bad debt, jadi CFO negatif atau cost from operation itu karena pengelolaan hutang yang buruk, maka itu akan dipastikan pindah ke kuadran 4. Kenapa? Di mana perusahaan mengelola hutangnya yang buruk, itu akan dipastikan perusahaan tersebut itu akan mengalami kesulitan likuiditas dan
akan mengalami fase-fase kebangkrutan. Jadi berbeda dengan kuadran 2. Perbedaannya yaitu di dot 4-nya yang tadi. Selanjutnya kuadran 4. Nah, ini merupakan kuadran yang buruk. Artinya kalau sudah posisinya dia ada di kuadran 4, perlu ditindaklanjuti dengan analisis tools untuk mendeteksi dari kebangkrutan. Ini sudah merupakan sinyal pada perusahaan akan mengalami financial distress. Tentunya informasi ini diperlukan bagi manajemen untuk mengatasi agar kelangsungan hidup perusahaan ini bisa terus berlanjut sampai dengan masa yang akan datang dan menghasilkan kinerja yang lebih baik, keuntungan yang lebih besar. Nah, di kuadran 4, bila ruginya non-recurring akan pindah ke kuadran 2, bahkan bisa ke kuadran 1. Bila ruginya recurring, nah ini perusahaan diperlukan manajemen untuk mengatasinya. Perlu mengatasi dengan segala daya dan upaya. Perlu mengatasi penyelamatan perusahaan dari sisi likuiditas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya. Bila tidak, maka perusahaan tersebut dipastikan akan bankrupt atau bangkrut. Nah, dari performance matrix ini kita bisa menyimpulkan life cycle-nya mulai dari mungkin startup, cash from operation-nya atau perusahaan baru, profitnya masih negatif, dan cash from operation-nya juga masih negatif. Ini masih wajar. Nah, selanjutnya maka kinerjanya akan membaik. Operating profitnya bila itu normal, dia akan positif. Berapapun nilainya, yang penting di sini adalah operating profitnya positif. Namun cash from operation-nya masih negatif. Artinya masih banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, namun operating profitnya sudah positif. Artinya sudah mulai perusahaan tersebut ada pertumbuhan. Bila dilakukan dengan serius, perusahaan ini dalam pengelolaan dan manajemennya, maka akan pindah ke kuadran 1. Artinya operating profit di dalam laba rugi sudah mencerminkan profit, sudah positif. Begitu juga aktivitas operasi atau cash from operation sudah positif. Nah, di sini di kuadran 1 berarti perusahaan tersebut sudah growth dan mature. Namun jangan terlena, biasanya dalam perusahaan ini ketika dalam periode yang selanjutnya bisa saja akan kembali ke kuadran 2, juga bisa saja akan turun menjadi kuadran 3. Artinya cash from operation-nya positif, tapi operating profit-nya atau laba yang dihasilkan dari usahanya itu negatif. Nah, ini kita bisa menyimpulkan, kita perbaiki kinerja perusahaan, investasi yang sudah dilakukan ditingkatkan lagi untuk menghasilkan laba,
juga dilakukan program-program perusahaan yang mengarah ke efisiensi agar tidak boros. Nah, bila masuk ke kuadran 3, ini bisa saja dalam kuadran 2 dan 3 ini adalah posisi yang tidak stabil. Artinya di sini sudah ada sinyal-sinyal bisa saja pindah ke kuadran 1 atau malah akan kembali ke kuadran 4 dengan operating profitnya yang negatif, juga cash from operationnya juga negatif. Artinya dalam keadaan buruk dan perlu dilakukan penyehatan secara likuiditas agar perusahaan ini tidak mengalami kebangkrutan. Nah, apa yang dimaksud dengan startup di kuadran 4? Rugi operasinya, misalkan biaya organisasionalnya, service developmentnya, pengembangannya, promotion dan distribution juga perlu dilakukan lebih tinggi. Nah, penjualan masih rendah atau menurun. Kalau startup berarti penjualan masih rendah, wajar. Operating profitnya negatif. Juga cash from operationnya sangat negatif karena investasi ini belum terlalu banyak menghasilkan pendapatan. Nah, yang selanjutnya growth yang ada di kuadran 2 dan kuadran 1, yaitu laba operasinya, salesnya mulai meningkat tajam. Artinya konsumen sudah mengetahui label dan produk perusahaan dan bisa diterima oleh konsumen. Produk kita sudah diterima oleh lapisan masyarakat dan bisa dinikmati. Nah, terus yang kedua, laba operasinya positif ya. Dari penjualan yang besar bisa mampu menutupi biaya-biaya. Namun CFO-nya masih negatif. Kenapa? Karena peningkatan penjualan ini diiringi oleh peningkatan inventory atau persediaan dan peningkatan account receivable. Biasanya untuk promosi masih banyak dilakukan beberapa teknik dan strategi. Mungkin dilakukan pembelian itu dengan tempo sehingga menimbulkan piutang. Nah, artinya pendapatan ini kita sudah penjualan tinggi namun belum bisa berbentuk uang, sehingga cash from operation-nya ini belum bisa masuk ke dalam kas perusahaan. Barangnya sudah terjual dan sudah di-accrue pendapatannya. Selanjutnya, CFO negatif. Bisa saja peningkatan penjualan sudah tidak tajam lagi. Artinya ada penurunan penjualan. Juga bisa saja diindikasikan internal financingnya kuat. Jadi biaya-biaya keuangannya juga kuat gitu. Sehingga ini perlu dilakukan pengendalian. Namun CFO-nya positif, artinya karena pendapatan tadi tinggi namun tidak berbentuk uang, berbentuknya itu piutang, sehingga operating profit on paper atau di atas kertas operating profitnya positif. Jadi untuk di kuadran 2 atau di kuadran 1. Nah, mature di kuadran 1, karena di kuadran 1 itu ada mature, ada growth, ada mature, ada decline. Mature di kuadran 1 yaitu laba operasinya tidak meningkat lagi.
Artinya sudah mengalami, bisa saja mengalami kejenuhan di dalam bisnis perusahaan. Atau pertumbuhan salesnya stabil mendekati pertumbuhan GNP, ya. Nah, artinya sudah mulai jenuh. Nah, di sini perlu dilakukan diversifikasi produk atau strategi inisiatif strategik untuk meningkatkan pendapatan sales. Nah, bila terjadi seperti ini, cost control sangat diperlukan. Kenapa? Ketika di kuadran 1 sudah mulai mature, biaya-biaya mulai dikendalikan supaya tidak terlalu boros untuk meningkatkan laba operasi atau mengendalikan laba operasinya jangan sampai negatif. Nah, bisa saja kalau misalkan mature CFO-nya positif melebihi dari laba operasi. Nah, secara keuangan ini sangat bagus, artinya perusahaan ini sudah tidak mengalami kesulitan likuiditas. Hanya tinggal dibutuhkan keberanian untuk melakukan investasi dan bisa meningkatkan pendapatan. Ketika investasi dilakukan dan investasinya itu fit, bukan non-development. Fit itu artinya investasi pada alat produksi yang bisa dijual, baik itu berupa jasa maupun berupa barang. Nah, ini bila tidak melakukan investasi atau diversifikasi produk, maka kejenuhan dari pasar ini, dari market ini akan mengimbas pada penurunan dari salesnya atau bisnisnya mulai decline. Nah, artinya perlu di sini dilakukan inisiatif atau strategic management yang lebih kuat dalam mempertahankan mature ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Kita praktekkan, menganalisa, kita membuat performance matrix ini dalam bentuk angka dengan tetap mengacu pada file-file yang saya sertakan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.